Dan Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal? Iya, Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal? Kurang dari karena sakit. Mbak, jangan harus diomongin juga Mbak, ini Iya, maksudnya, tapi nggak apa-apa ini. Ya gini. Ini nggak apa-apa maksudnya dinaikin? Nggak apa-apa. Karena emang gini, kalau ternyata kapan Mbak Yu mati? Mengejutkan, sebelum Mbak Yu pergi selamanya, ada kejadian aneh yang terjadi dan bikin merinding. Seperti apa beritanya? Simak video ini sampai selesai. Fakta dan kronologi meninggalnya paranormal Mbak Yu, sempat sesak napas lalu mendadak drop. Ewis Juwaria Johana alias paranormal Mbak Yu meninggal dunia pada hari Kamis. Kabar kepergian Mbak Yu ini telah dibenarkan karyawannya, Adi. Iya benar Mbak Yu meninggal di Rumah Sakit Premier Bintaro, ungkapnya. Sebelum mengembuskan napas terakhir, Mbak Yu mendadak drop dan tidak sadarkan diri di rumahnya. Karyawan Mbak Yu, Adi mengungkapkan paranormal kelahiran Salatiga itu mengalami sesak napas sejak semalam. Dari semalam sampai tadi siang sesak napas, ungkapnya. Ia pun sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum meninggal dunia. Namun, nyawanya tak tertolong dalam perjalanan menuju rumah sakit. Almarhumah Mbak Yu tidak dapat tertolong dalam perjalanan menuju rumah sakit, imbuhnya. Saat Mbak Yu dibawa ke rumah sakit, Adi mengungkapkan hanya pihak keluarga yang mendampingi. Jadi benar-benar biar keluarga yang dampingi, karena untuk kebaikan teman-teman semua, terangnya. Inilah penyebab meninggal Mbak Yu. Hingga saat ini, belum diketahui penyebab Mbak Yu meninggal dunia. Karyawan Mbak Yu, Adi, mengatakan pihak rumah sakit belum menyampaikan pernyataan resmi pada pihak keluarga. Kalau penyebab kematiannya gue belum dapat rilis resmi dari RS Premier Bintaro apakah COVID atau penyakit bawaan lainnya, kata Adi. Jenazah Mbak Yu rencananya akan dimakamkan di tanah kelahirannya, Salatiga, Jawa Tengah. Saat ini, posisi jenazah Mbak Yu masih di rumah sakit dan siap untuk dimandikan. Posisinya mau dimandikan dan langsung dibawa ke Salatiga, kata karyawan Mbak Yu, Adi. Terbaru, rencana pemakaman jenazah almarhum Mbak Yu akhirnya dialihkan ke Bandung, Jawa Barat. Karyawan Mbak Yu, Adi, mengungkapkan saat ini petugas tengah melakukan tes COVID terhadap jenazah paranormal tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian Mbak Yu. Apakah karena COVID atau penyakit bawaan lainnya? Tim gugus tugas COVID sedang melakukan tes. Masih menunggu apakah COVID atau karena penyakit bawaan lainnya? Jelasnya, Kamis inilah profil Mbak Yu. Almarhumah Mbak Yu lahir di Salatiga pada tanggal 7 Maret tahun 1974. Ia mewarisi darah paranormal dari nenek dan kakeknya. Masa kecil Mbak Yu selalu berpindah tempat karena mengikuti tempat dinas sang ayah yang seorang TNI. Lulus SMA, Mbak Yu mendapat beasiswa dan kuliah di Yogyakarta. Ia punya hobi unik yaitu memperbaiki barang elektronik. Dari hobinya itu dirinya pun dapat menghasilkan pundi-pundi uang. Selepas kuliah, Mbak Yu bekerja di bidang desain interior. Ia terbilang cukup sukses bekerja di bidang itu, bahkan mampu mendirikan usaha sendiri. Meski demikian, Mbak Yu memilih untuk melanjutkan dunia paranormal yang diturunkan sang kakek. Itulah berita pertama, sekarang Mimin bacakan berita kedua. Sebelum meninggal dunia, Mbak Yu sudah meramalkan kematiannya sendiri dan diungkap 2020 lalu. Tidak hanya meramal nasib dan kematian orang lain, mendiang paranormal Mbak Yu juga sudah meramalkan kematiannya sendiri. Sejak tahun 2020 lalu, ia sudah membongkar kapan dirinya akan meninggal. Hal tersebut diungkapkan oleh mendiang Mbak Yu lewat tayangan YouTube Denny Darko. Dalam video yang diunggah pada tanggal 28 Maret tahun 2020 tersebut Mbak Yu memberikan tanggal kapan ia akan berpulang ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Namun Denny Darko menyensor waktu yang diungkapkan oleh Mbak Yu tersebut. Tetapi Denny tetap membiarkan ucapan Mbak Yu yang menyebut dirinya sendiri akan meninggal dunia karena sakit. Denny pun penasaran bagaimana terawangan Mbak Yu pada dirinya sendiri. Dengan gamblang, Mbak Yu menjelaskan bahwa ia sudah 2 kali mendapatkan pertanda bahwa ia akan meninggal dunia. Yang tadi saya tanya, Mbak Yu kan tahu, umurnya seperti apa? Tanya Denny. Kurang dari beberapa bulan, saya pernah melihat, ada angka. Jadi minus, jari samping, saya tidur di situ. Saya seperti disalatkan, salat jenazah. Karena saya sakit, ujar Mbak Yu. Setelah itu Mbak Yu langsung menggelar bacaan atau selamatan. Ia pun berdoa agar firasat tersebut tidak sampai terjadi dan meminta doa kepada ibunya. Mbak Yu sendiri pun berharap ramalannya meleset, termasuk soal sakitnya.
Kalau sampai ramalannya tak jadi kenyataan, maka ia akan bersyukur akan jalan hidupnya. Kalau memang kurang dari 1 tahun hidup saya, ya udah itu memang jalan hidup saya. Kalau lebih dari itu, saya syukuri. Saya tahu sudah lama, tapi saya manusia biasa, saya yang menjalani dan tidak mudah, tukasnya. Itulah berita kedua. Sekarang Mimin bacakan berita ketiga. Unggahan dan pesan terakhir Mbak Yu di Instagram, ikhlaskan semua. Seminggu sebelum dikabarkan meninggal dunia, peramal Mbak Yu sempat mengunggah video di akun media sosialnya. Wanita yang menyebut dirinya sebagai peramal kejawen ini mengunggah video sedang menikmati sore hari di sebuah tempat daerah Yogyakarta. Bahagia itu kadang sederhana loh, yang penting hati dan pikiran, tetap berpikir positif dan renungi diri, dan mensyukuri apa yang Tuhan berikan luar biasa, ucapnya dalam video yang diunggah di akun Mbak Yu. Dalam keterangan unggahannya, wanita kelahiran Salatiga ini menulis pesan sebagai pengingat untuk membuat hidup lebih bahagia. Syukuri, nikmati, perkecil keluhanmu dan perbaiki keadaanmu dengan perenungan diri, perkecil egomu dan kendalikan emosimu, tulisnya. Kecewa dan sakit hati pasti ada, ikhlaskan semua. Buat sederhana hatimu agar lebih bermakna bahagia, lanjut Mbak Yu dalam unggahannya. Kini unggahan tersebut menjadi unggahan terakhir peramal kelahiran tanggal 7 Maret tahun 1974 itu. Keluarga dan kerabat mendatangi rumah duka Isjuwariah yang populer dikenal sebagai Mbak Yu di Pondok Kejawen Mbak Yu. Mbak Yu memang rencananya akan dimakamkan di Bandung. Terlihat karangan bunga menghiasi rumah Mbak Yu. Terpajang juga potret almarhum. Jenazah Mbak Yu tiba di kota Bandung sejak Kamis malam dari Jakarta. Rencananya, sosok yang dikenal kerap meramaikan jagat selebriti lewat prediksi masa depannya itu akan dimakamkan di makam keluarga yang tak jauh dari kediamannya. Wawan mengatakan, Mbak Yu merupakan sosok yang sangat dihormati di mata keluarganya. Ia pun tak bisa menyembunyikan kesedihannya saat mengenang sosok Mbak Yu. Beliau sangat dihormati, saya jarang berkomunikasi dengan beliau karena seringnya di Jakarta. Pulang ke Bandungnya sesekali saja, kalau beristirahat, kata Wawan. Sebelumnya Mbak Yu meninggal dunia. Ia berpulang setelah dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang Selatan. Rumah Mbak Yu yang terletak di kawasan Bintaro terlihat didatangi oleh petugas ber-APD. Petugas tersebut datang menggunakan mobil ambulans. Petugas ber-APD itu juga terlihat berbincang dengan beberapa warga sekitar. Petugas itu diduga menjemput Mbak Yu untuk dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang. Namun, belum sempat mendapat tindakan perawatan, Mbak Yu yang sempat mengalami sesak napas dinyatakan meninggal dunia.